dan yang saya hormati dan banggakan Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 2 Cidahu yang sore semuanya. Ada yang soleh Bu? Alhamdulillah, karena saya bangga sekali ya. Sewaktu saya datang juga saya sudah penuh cinta kepada Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, perkembangannya luar biasa keluarganya. Pada hari ini kita bersyukur kedatangan pembimbing pembimbing IT ya, yang sudah dengan ikhlas kerelaan hati datang ke SMP Negeri 2 Cidahu untuk membimbing Bapak dan Ibu ya, dan sharing nanti dalam mengisi e-rapor. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Seukan yang telah rela datang ke sini ya untuk membimbing Bapak dan Ibu. Semoga nanti apa yang akan disampaikan ya, pencerahannya, bimbingannya oleh Pak Ukan bisa diserap oleh Bapak dan Ibu. Sebetulnya Pak Ukan guru SMP Negeri 2 Cidahu ini sudah mahir semua tentang IT ya, cuma karena jarang digunakan jadinya sudah hilangan diri gitu. Iya begitu. Jadi dan sebelumnya saya mohon maaf apabila penerimaan sama Pak Ukan ini kurang berkenan ya. Ini makanannya mana nanti diambil makanan sama kuenya itu, taruhnya Pak Ukan kan bisa diambil kuen ya. Panitia Pak. Itu Pak Cimo, Pak Kita. Kalau sampai siang nanti makannya pakai nasi kotak aja. Iya, siap. Tapi pembimbing Pak ya. sarananya. Silakan Bapak dan Ibu ya, semoga ilmunya banyak bermanfaat. Dan ini satu PR buat saya ya. Setelah kemarin Pak Oban mengikuti digital ya, itu di Hotel Cordela, saya merasa tertarik sekali. Mudah-mudahan saya bisa menyediakan alat belajar yang VR itu ya, jadi nanti kayak 3 dimensi, terutama ini untuk guru fisika, guru IPA, PKN, semuanya bisa ya, dengan kemahiran kemajuan teknologi itu, supaya kita jangan tertinggal. Nanti Bapak dan Ibu bisa semangat lagi cara mengajarkan kepada siswa, dan juga siswa juga begitu semangat. Karena kalau saya pernah merasakan nonton, Bapak dan Ibu juga mungkin pernah menonton film 3 dimensi, pernah? Ya, dengan luar biasa ya, kita kalau misalnya nyebrang lautan menjerit dan sebagainya, itu dengan siswa juga mudah-mudahan tambah semangat. Saya tadi tanya Pak Oban bahwa alat itu murah katanya, hanya 25.000. Iya, 25.000 itu di online ya. Saya rencanakan, iya murah ya, benar kata Pak Oban, saya berniat itu membeli. Iya. Oh gitu. Oh itu saya tertarik sekali itu, walaupun saya belum mencoba, tapi saya pernah menonton film 3 dimensi yang luar biasa. Itu menarik perhatiannya, senang gitu. Apalagi nanti kalau siswa gitu. Ya. Iya, mudah-mudahan lah bisa terlaksana. Silahkan kepada Pak Ukan, apa yang dipunyai, dimiliki ilmu Pak Ukan, silakan transfer ke teman-teman ya. Waktu dan tempat silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak lahirnya rapot itu sampai sekarang, keuntungan dari rapot itu bagi guru hanya mengikut nilai saja di sana, tidak ada inputan selain nilai. Hanya Bapak Ibu mempersiapkan stok nilai yang ada, satu pun dengan nol dari masyarakat. Penting ada nilai keterampilan dan ada nilai pengetahuan. Jadi yang diinputkan di raport, satu nilai keterampilan, dua nilai pengetahuan, ketiga nilai UTS, dan yang keempat nilai akhir semester. Yang menilai pada diikuti di raport. Per kali deskripsi
sudah disediakan oleh RAP. Terus SKKD sudah ada di RAP. Cuman yang untuk bahasa daerah, untuk bahasa daerah bahasa Sunda, SKKD-nya udah ketik. Lantaran RAP kan produk Kemendikbud, dan produk Kemendikbud itu tidak disediakan untuk bahasa daerah karena daerahnya beda-beda. Nah, makanya untuk khusus bahasa daerah, kompetensi dasarnya tidak ikut kelas. Nah, selain itu tadi, tugas wali kelas hanya menunggu input dari guru atau tugasnya. Tugas wali kelas hanya melihat, ngecek, oh belum masuk nih IPA, ya menunggu IPA, belum masuk ini pelajaran yang ini. Kemudian tugas lainnya untuk wali kelas menginput jumlah absensi, sakit, saran menginput nilai ekskul. Untuk diikuti dengan naon, misalkan ekskul tidak ada sudah kosongan saja, tidak masalah. Nah itu tugas untuk wali kelas. Terus cetak rapot bisa oleh wali kelas, bisa oleh admin. Cetak rapot. Kalau ibadah yang admin biasa, umpamanya ibadah wali kelas yang dirapot. Kemudian rankingan itu secara manual di ranking melalui program Excel atau saya bisa bikin dengan Excel. Jadi setelah saya yang input di report nilainya, nanti tugas wali kelas mendownload data yang sudah ada, yang itu sudah disiapkan oleh rapotnya, tinggal Bapak Ibu wali kelas bikin rumus rankingan seperti biasa di Excel. Terus kalau bisa ada satu ibu salah ingin menggunakan rapot dengan Excel, kami baik secara mungkin. Cuman kalau yang rapot atau secara persis lain. Jadi data nanti aman saya. Terus ke ayat nilai itu tersimpan di laptop itu atau ada di buku. Sekarang itu harus di komputer video. Sadaya nilai ayat di server. Jadi kalau mungkin mau ibu daerah free tag di mana biasa. Asal pas servernya nyala, masih di servernya nyala. Jadi servernya data dirombong dia enggak. Jadi tidak terus masalah database. Itu masalah. Nah, ini mau ibu tag. Kita naik nama orang latihan, tapi kami biasa harus ada nilai minimal atau sampai easy way. Jadi kalau saya malah lihat kami sederhana minimal tadi ayat nilai pengetahuan sama nilai sesuai program. Kelas kompetensi dasarnya upah di SMP 2 Salima kanggo kurikulum khusus aktif. Jadi itu sadaya KD dipastikan ke mana. Saudara kan prakarya membuat KD ke apa itu terus juga dikirim kerajinan sadar ada apa kerajinan sadar rekayasa terus cuma dua nilai di dua KD itu manual itu jadi kombinasi agak nilai kurang latihan sangat minat kayak apa ini nggak sih teknis awal permulaannya kayak ibu ada rencana dulu. Jadi era pernah ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada nilai, ada tilu. Perencanaan cukup ada pemilu Pak Ibu ulang 5 kelas, cukup mendapat sekelas. Kali itu nanti ngopi formatnya. Di era apa tuh saya sistem kopi. Jangan kepada tiap kelas Ibu mendapat rencana. Jadi kecuali upami orang merencanakan penilaian di kelas 7 untuk biasa di kopi di kelas 8 sampai kelas 8 umargi hadirnya kan benten tapi pemilik kelasnya sami dan jangan sami kita mah biasa di kopi ya dan kita malah itu dulu era kota kita saja dia di era kota oke, lanjutkan Bapak Ibu kita kemudian masing-masing bisa itu bisa berubah ya, begitu.
Jadi itu sadaya diinstal di laptop Bapak Ibu. Era Bapak. Poin beri damel tadi mangga. Oci, saya pernah nyalakan bagi ngisi nilai kan Ibu di komputer masing-masing. Kalau beri di ruang TU, Oci, saya pernah nyalakan bagi ngisi nilai di ruang TU. Asalnya nyala, saya pernah nyala. Masih buka Bapak Ibu? Kurang langsung mainnya? Nah, langsung praktek punya. Akhirnya karena ini Bapak Ibu takutkan ya Mawan. Ini kan kita berbasis web. Karena berbasis web berarti kerjanya di Google Chrome. Nah, itu kerjanya. Oh, itu mau Firefox. Nah, terus dia Ibu. Nah, Bapak Ibu kurang langsung mainnya. Tadi tampilan rapot, kan dari ke Bapak Ibu tampilan sama plus G tampilan. Nah, oke. Ini kan sebagai admin nanti user passwordnya akan dibagi oleh Pak Ocin. Tapi gambil upami pegawai negeri usernya nganggo nik Bapak Ibu. Nganggo nik. Usernya saya. Tapi upang trust passwordnya 1 sampai 6. 1 sampai 6. Standar berarti Pak? Standar ya. Pakai password standar. Jadi sekarang kita sudah Bapak Ibu pilih hilang. Jadi saya nah. Trust upami sanes pegawai negeri namina userna nangge nami Bapak Ibu. Sabakal kan kada namina teh. Jadi user namanya nangge nami. Kami sanes pegawai negeri. Passwordnya sami 1 sampai 6. Nah, ini pilihan pilih kurikulum sekolah karena kita K13 kita pilih K13 yang paket Bapak Ibu. Jadi ya 3 pilihan K13 paket, K13 SKS, K2006 KTSP. Bagi beberapa SMP mungkin K13 paket. Level pengguna nanti Bapak Ibu pilih sebagai guru. Semesternya berarti semester yang berjalan 2021 2022 semester. Nah, terus pengenalan awal. Ini kenapa semesternya masih semester lama 2018 karena belum diupdate sama Dapodik. Karena bukan update juga, sebenarnya itu masih punya. Di Bapak Ibu tampilan saya seperti jumlah gurunya 1 berarti nanti kemudian Bapak Ibu belajar berapa kelas nanti akan kita langsung jumlah kelasnya mau Ibu belajar yang kelas berarti ada kelas jumlah ekskul jadi data main di dia sesuai dengan data Dapodik. Kenapa ini 0? Karena ini belum diambil dari Dapodik. Coba ambil dari Dapodik. Ini masih merah sebentar.
Webnya aku kan mau webnya. Kodenya 0 sampai 9 Kocin. Iya. Atas Bu. 192 192.168 titik panitia di sini. Wifi-nya 08 kosong titik PHP. Lah, bisa kan ini? Ini Bapak Ibu. 192 titik ya. Iya. Iya. 168 Udah, komentar tinggal di enter. Ya, tekan enter. Sekarang itu bisa sharing. Ternyata diklik balik deh. Lama harus cepat. Iya error saya, tetap error. Nah, error kabar. Itu bisa di sharing. Bisa bagi-bagi resepnya. 192 sampai 2679 enter. bisa problem Kocin pakainya Maulid. Agak lambat Ibu ya. Soalnya harusnya alamatnya itu bukan yang kan pada ngacontohkan satu prakteknya nanti lah kalau di jalan satu bapak aja dulu ya. Ini Yang penting siapkan nilai buruk nanti Mas. ya gitu betul Pak Ibu. Jadi laptop ini nggak bisa sharing, hanya satu. Alamatnya yang tadi yang 2679. Yang komputer dua yang di depan itu yang satunya bisa ke alamat yang bisa sharing, tapi dianya nggak mau nge-share ke Bapak Ibu, nggak mau berbagi. Tapi kartu tugas IT dia supaya itu bisa berbagi. Nah, yang teh kan posisi mau sebagai guru dulu. Ada yang mau nama gitu. Ini program priwe lah, makanya KPN. Yang kita nikmat. Nah, di sini masih tertera kelas yang dilakukan masih kosong, jumlah mapel masih kosong. Terus isi biodata Bapak Ibu. Terus ketika nanti di rapot hasil cetak rapot itu Bapak Ibu mau koreksi biodata, mau yang siswa, barangkali ada revisi biodata siswa. Jadi ngerevisinya harus ke Dapodik. Nanti oleh Dapodik isi ke rapot baru bisa. Tetap menggunakan ijazah tetap ijazah dan kakak ya. Ya. Jadi di rapot itu tidak ada edit data selain nilai. Jadi data mah induknya ada di Dapodik ya. Ya. Contoh yang tadi ya. Mana mungkin jadi keluar mungkin Ya, ini sudah sejauh ya. ya. Nah, ini sebagai ibu sebagai guru, di sini ada pembicaraan, ada namanya sebagai guru. Nah, nanti ketika mau sebagai wali kelas, ibu akan merubah ini, klik usernya, pilih aksesnya sebagai wali kelasnya.
guru. Jadi aksesnya ada guru mapel, ada guru BP atau BK, kami rawat kelas. Nah, ini tampilan untuk guru mapel seperti ini. Tampilan guru mapel. Nah, paling direct ada total kelas yang diajar, ada jumlah mapel yang diampu, jumlah siswa yang diampu, sekarang jumlah anggota ekskul komite kalau tidak masuk tadi berapa komite. Hasil pekerjaan itu ada di bawah di sini. Hasil pekerjaannya ada di bawah. Ini masih kosong karena Bapak Ibu belum menginput. Ini jadi untuk mengoreksi pencapaian pekerjaan Bapak Ibu di depan di sini di dashboard pencapaiannya. Nah, langkah awal Bapak Ibu terus masuk ke e-raport. Bapak Ibu harus masuk ke HD, sini ada HD, data HD. Ini data HD. Di data HD ada 3 komponen HD, Bapak Ibu. Yang di atas ada kurikulum nasional, ada penyederhanaan kelas, ayat penyederhanaan mandiri pilih sekolah di Sidapur 2 atau sebagai kurikulum sendiri. Ya. Upami badai ngambil kurikulum darurat, berarti kita menggunakan penyederhanaan manfaat. Yang dipilih, terus Bapak Ibu kantun mengaktifkan di bawah. Aktifkan KD-nya. Aktifkan dulu, aktifkan KD-nya. Oke, selalu ada peringatan Bapak Ibu. Peringatan, diaktifkan, pilih mapelnya. Di sini ada terus PRI yang sudah nah ini sudah ada. Nah ini Bapak Ibu lihat status ini sudah aktif. Ini ada kita kembali ke di samping kanan sudah ada statusnya aktif. KD-nya. Di sini sudah ada semester 1, KD-nya sudah ada. Ini kompetensi spiritual juga sudah ada. Termasuk ke semester 2 pun sudah ada. Di sini sudah ada. Bukan. Ya. Kami KDI kan itu berarti harus diukur dengan promes ya. Ya. Apakah ini menggunakannya promes yang standar yang sudah di ini atau misalkan antara kalau di sini kan antara promes dengan buku itu kan berbeda ya. Ya, Urutannya itunya. Nah kalau misalkan berdasarkan KDI ini kan berdasarkan promes berarti ya. Ya. Nah sementara promes itu tidak sesuai dengan urutan bab yang ada di buku. Nah itu untuk mensinkronkannya bagaimana? Tinggal Pak Ayu memilih yang sesuai dengan kita sampaikan di sininya. Tidak harus mengikuti urutan yang ada di sini. Jadi kita nyampaikan karakternya yang mana, kita tinggal milih di sini. Nah, ini mah ada yang sudah tercetak oleh Kemendikbud yang sudah tercetak. Nanti ketika mau masukkan nilai, kita tinggal memilih KD apa yang akan dicetakkan. Nah, nanti ada pilihan KD-nya. Ini mah gambaran keseluruhan KD yang tersedia. Iya. Itu yang disediakan oleh Kemendikbud. Ya. Kecuali tadi upami pelajaran bahasa Sunda mah ada input, ada ingat ini. Bayangkan itu ayat. Nah, di sini ada di atas ayat manualnya bahwa KD khusus untuk bahasa Sunda. Nah KD Bayangkan kita ketik kita mah, ya, kita ketik. Papalan memang asli ya. Nah, berarti ini sudah aktif semua ya, statusnya sudah aktif. Kita tinggal langkah berikutnya ke perencanaan begitu, ke menu perencanaan. Di sini ini menu perencanaan. Klik. Di sini ada 5 yang harus dikerjakan. 5 menu. Pertama, rencana nilai pengetahuan. Kedua, rencana nilai keterampilan. Ketiga, sikap spiritual dari Pak Ayu Naros. Sekarang sikap sosial. Anu terakhir, bobot penilaian tengah semester, penilaian harian, penilaian PAS. Ini mah anu yes sesuai. Ya. Jadi di nama seueur pada melatih, tapi pekerjaan nama hanya ibu jawab yes atau tidak. Simpan. Nah sekarang kita coba ke nilai pengetahuan. Jadi rencana ngelak. Kita buat dulu rencana.
rencana kita klik, tunggu proses. Alurnya berarti alurnya Bapak Ibu KB diaktifkan, setelah aktif masuk ke perencanaan alurnya. Ya, Kalau kalian berarti semua tingkat apa? semua tingkat ada. Semua tingkat ada kecuali yang tadi bahasa Indonesia bahasa Sunda. Berarti kalau misalkan Abdi login, Bu Mina login kan sami-sami dulu agama, tetap harus aktifasi dua-duanya. Iya. Tapi Walaupun kan nanti sama-sama. Pak Aib beda kelas nanti. Di sini sudah ada kelasnya. Iya. Pak Aib ngajar kelas apa? Yang tadi si Ibu ngajar kelas apa sudah ada masing-masing. Nah kalau sama jenjangnya, Pak Aib tetap harus mengaktifkan. Yang ibunya juga harus mengaktifkan dengan pilih kategori yang sama. Gitu jadi badami. Dari mana aja tadinya jadi rapor supaya nanti hasil raportnya antara kelas yang Pak Aib dengan kelas yang itu sama. Kalau satu tingkat berbeda gurunya ya. Ya, kalau satu tingkat berbeda guru. Yang satu apa ya? Yang satu apa? Berbeda guru. Berbeda guru. Seperti Bu Nur, Pak Aib, Bu Nur kan mengajar kelas 8 ya, Pak Udin kelas 8 ya. Nah, hak kekuasaan penuhnya mau di siapa? Gitu. Nanti guru yang ikutnya tinggal ikut. Yang jadi sebenarnya yang mana? Gitu. Seperti Bu Nur, Pak Udin kelas 8 oleh Pak Udin rekannya, guru yang ikut. Iya. Gitu. Jadi kalau ada dua guru satu mapel dan satu jenjang. Nah, Ibu Bapak Ibu, sekarang kita ke perencanaan ini, tampilan perencanaan. Nah, di sini ada kelas Bapak Ibu yang sudah terpola beda politik. Oh langsung ya. Iya. Jadi Bapak Ibu tidak bingung, saya kelas yang mana? Di sini sudah ada. Jadi sesuai data politik. Jadi kalau ada politik kelas 9 lain sudah tidak akan loncat ke kelas lain. Ya. Nah, di sini Ibu mengajar PI 2 jenjang. Kelas 8 dan kelas 9. Jadi kelas 9 yang full, kelas 8-nya cuma 3 rombel. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kelas 8 dulu ya. Kita masuk berarti pilih perencanaan penilaian pengetahuan, pilih kelasnya kelas 8A, mata pelajarannya sudah harusnya kedua ya. Harusnya kedua sini. Loading. Kelas sudah kedua sini. Bentar, Mas. Ini tadi udah masuk itu Pak. Apa sih? KKM-nya udah masuk belum? Kalau KKM belum masuk berarti belum ya? Belum bisa lanjut berarti. Nanti semuanya ada di admin. Jadi komedi di Bapak Ibu tidak ada pemilihan keluar, kita harus kembali ke admin ke datanya. Kita masuk ke admin. KKM ini belum dimasukkan. Oke, kita akan dulu ya. Jadi pekerjaan admin memang agak sedikit lumayan gitu. Apa sudah ada? Ini konfigurasinya. Nah ini, makanya tadi bukan minta rapat itu untuk mengurutkan berarti PAI pada kelompok A ya. Iya. Nomor urut di rapatnya nomor 1 PKN kelompoknya A, nomor urutnya 2 masalah Indonesia kelompok A, nomor urutnya 3 Inggris kelompok A, nomor urutnya 7 nama di bawah bahasa daerah kelompok B, nomor urutnya 24 matematika kelompok A urutannya ke 4 IPA kelompok A urutannya ke 5 IPS kelompok A urutannya ke 6. Itu tuh jangan mikir ini ya. Jangan. Ini mah tugas Tugas admin. Gimana tugas admin? Jangan fokus ke sini. Enggak. PAI Jadi kita mah harus duduk cuma melihat aja. Iya. matematika apa di mana? Ya. Hanya Bapak Ibu mengingatkan saja. Oke, sudah. Tinggal Renjas pada kelompok B, nama urutnya di sini dirapot kedua. Seni budaya kelompok bawah. Yang pertama prakarya kelompok B, nama urutnya ke 3.
Iya. Oke, kita simpan ya. Ini kan pekerjaan admin ya. Oke, sudah. Ya, kelasnya sudah semua. Oh iya, dia ringkasannya dulu begitu ringkasannya. Nah ini ringkasannya ini nanti akan dilegar begitu ya. Ini bahasa Indo. Ini kalau nanti bapak ibu cetak legar, nama mapelnya disingkat-singkat nanti. Fungsinya untuk apa? Tahu kan? Legar kan nanti biasanya TU suka minta legar kan. Nah kita jadi bapak ibu dengan cetak legar, bapak ibu nilainya. Oh, ini tuh untuk Penamaan penamaan di atas penamaan di aja atas kolom legar itu. supaya terbaca ya. Ya, biar nggak terlalu panjang. PS, kita singkat ke MPK aja. Saya kita ke Besok. AI BP ya. Gimana? Oke, kita Network publik Discovery nah, ya. network Discovery nanti Ini PSP budaya. Kita simpan. Oke. Ini sudah data-datanya kita sudah. Ini nama-nama guru yang hafalnya sudah ada. Kita ke KKM. Nah KKM-nya di sini teh tunggal atau masing-masing mapel? Masing-masing mapel. Masing-masing mapel. Oke baik. Supaya lebih cepat kalau pakai Excel aja ya. Kita dulu formatnya. Ini Bapak Ibu KKM-nya bangga kelas 7. Itu sama, kemudian berapa? 76. Nah, KKM 77. yang jadi keputusan nanti di akhir KKM-nya mau tunggal atau mau yang kompleks. Kalau seperti ini berarti komplek. Kalau mau seperti ini kompleks nanti akhirnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu lulusan sekolah pakai KKM tunggal, jadi mau KKM berapa untuk kelas 7, KKM berapa kelas 8, KKM berapa kelas 9. Oh, maksud tunggal itu per tingkatnya Ya. atau bagaimana? Ya, per tingkat. Oh, kalau per tingkatnya sama antara PAI kelas 7, kelas 8, kelas 9 sama. Berarti berapa? 76. Iya. Ya, 76. 8, 6 ya. Iya. Jadi semua mapel sama Bapak Ibu nantinya. Bukan antara Pak. Jadi ada KKM mapel, ada KKM sekolah. Dan KKM rapor Komisi AB 2 hasil rapat keputusan akhir yang dipakai karena KKM tunggal adalah KKM yang terendah di setiap mapel. Yang dipakai karena KKM-nya tunggal. Gitu. Tapi Bapak Ibu untuk mengambil penilaian kepada anak gunakan pakai KKM mapel. Jadi KKM biasanya ada KKM tunggal itu KKM yang paling rendah tahun pelajaran itu setiap tingkatannya. Jadi kemudian sekolah nanti. Nah, bukan lihat kami yang sedang berjalan, jadi ini yang udah kami yang sedang berjalan, kita pakai ACK ya. Ini menggunakan KKM tunggal ternyata. Jadi semuanya sama 75 KKM. Nah, sekarang untuk semester sekarang bagaimana KKM-nya? Kalau mau KKM tunggal berarti harus disamakan. Semua mapel sama. Semua mapel sama. Koma Jadi beda tingkatan. Koma di mana koma? Turunnya. Ya, kalau tingkatan mah enggak. Misalkan kelas 7 76 sama 76 semua mapel. Kelas 8-nya 77 sama 77. Kalau mau bagi KKM juga. Gitu. Jadi nggak beda-beda tiap mapel yang komaan gitu. Jadi misalkan PAI 76, PKI juga sama 76, bahasa Indonesia 76, kelas kamu semua Bagi gitu ya. semua 76 karena nilai KKM yang terendahnya adalah 76. Ya misalkan kalau Misalkan. Jadi semua mapel KKM terendah di kelas 7 itu ternyata 76, tapi semua mapel 76 ikut KKM yang rendah. Tapi Bapak Ibu memberi nilainya sesuai dengan KKM Bapak Ibu. KKM pelajaran. Iya mah biar yang udah praktek tak asup, absennya bolos baik misalkan. Terus tugasnya tak asup. Nah,
Berilah KKM sekolah yang sangat rendah. Nah, itu untuk mengantisipasi siswa seperti tadi. Berarti kan kalau di situ kan sekarang kan tiap mata pelajaran nih, berarti KKM mata pelajaran per tingkat. Satu tingkatnya kan berbeda, misalkan PAI, dasari dan sebagainya. Ada 7 tingkat. Berarti yang sekarang kita belum punya itu berarti KKM tunggal, KKM sekolah, KKM sekolah per tingkat gitu. Iya. Jadi kalau tidak berdua menggunakan rapotnya KKM tunggal, berarti menggunakan KKM sekolah gitu. Tapi kami tidak berdua keputusannya rapotnya KKM multi, KKM apel. Berarti nanti diinput di sininya oleh admin rapot sesuai dengan KKM apel masing-masing. Tapi nanti di setup rapotnya kalau ada dua setup di rapot itu, ada KKM apel, ada KKM tunggal gitu nanti hasil akhirnya di aplikasi ini. Jadi yang untuk dipakai untuk nanti diberikan ke anak itu kalau di SMP 2 Ciawi yang mana Pak yang diberikan? Yang diberikan ke anak itu KKM yang Sekolah. bukan. Kalau untuk penilaian kepada anak itu diberikan KKM mapel. Tapi itu pasti berbeda. Nah, KKM sekolah hanya untuk membackup kalau anaknya ya tadi ada masalah. Tapi yang diinput di rapot itu KKM sekolah. Ya karena batas bawah sih ya. Iya, batas bawah. KKM yang terbawah Iya, kan. iya, kalau Misalkan, rapot. ya misalkan matematika itu paling Terbawah. terbawah ya kan. Ya, 75 misalkan. Kita Nah ya. sementara yang mapalnya 77. Nah, Jadi kita ketika misalkan ada anak yang benar-benar tidak ini, kita tidak menggunakan KKM apel, tapi KKM sekolah, iya, gitu ya. Nah, maksudnya gitu. Jadi ketika ada anak yang Jadi yang pinternya nggak terlalu dirugikan ya, Iya. gitu kan? Karena Iya. ada mapel, KKM yang terendah. rendah, nah itu maksudnya. Jadi kita harus coba dua rapotnya mau KKM tunggal atau KKM mapel. Kalau mau KKM mapel, admin rapot akan mengikut sesuai KKM mapel itu. Satu persatu ya. Kalau sekolahnya kita pakai KKM tunggal ya, kita berarti cari setiap jenjangnya KKM mapel yang rendah. Nanti rapot ikut KKM yang rendah. Gitu. Tapi bukan lihat yang LCK juga, ternyata semuanya sama KKM-nya. 75 kita lihat tadi jenjangnya kelas 7. Jadi mungkin yang terendah ya, 75 tuh ya. Terendah, iya. Terus pas lihat kelas 8 sama kelompok 75 sama kelas 9 75 sama ini yang udah terjadi. Tapi gini Pak, yang di LCK itu ketika misalkan kita menyebut nilai di bawah KKM, misalnya PAI 77, ketika kita menyebut 75 itu tidak muncul Pak nilainya. Kalau yang di LCK. Iya. Nah, kalau di rapot ada peringatan merah nanti. Kelihatan nilai di bawah KKM harus perbaiki. Paling tidak dikosongkan di strip. Kalau KKM-nya itu menggunakan KKM mapal berarti. Ya. Kalau misalkan KKM mapalnya misalnya 77, kita menginputnya di bawah 77, berarti kan itu ada tanda merahnya. Enggak, kan ada KKM sekolah. Oh, tetap ini ya. Tetap ke bawah. Bahkan dikasih nol pun nggak masalah kalau rapot. Cuma nanti di akhir ketika ada kelas ada keterangan, tidak otomatis sih. Ya maksud saya memasukkan KKM-nya itu hanya di sini aja kan Pak? Iya. Yang di menu ini yang jelas Yang satu. menu ini. Iya. Berarti Iya. kalau seperti itu lebih baik kita menggunakannya KKM sekolah aja supaya nantinya kita bebas untuk ininya memberikan nilai ya. Maka itu saya masih gitu. Ada memang ikut maksudnya. Ada yang apa? Iya, nilai yang terendah. Jadi kalau kelas 7 rendahnya tadi kata Pak I, contohnya matematika 77 berapa? 75 kita masukkan 75 semua. Nanti kelas 8 rendahnya matematika jadi 76. Tapi tiap jenjang beda. Ini bagaimana? Kan ketika di rapor itu biasanya ini yang sudah ya. Iya. Kan ada misalkan KKM sekian, kemudian nilainya sekian. Nah ketika nilainya di bawah KKM, maka itu kan berarti belum tuntas gitu kan. Nah ketika nanti dikasihkan ke anak itu, misalkan bahasa PAI 77. Iya. Nah, ketika ngasih di rapot maka 75 juga tidak masalah karena KKM tunggalnya itu 75.
Nah, apakah ketika nanti di print itu misalkan kakak tertulisnya itu KKM PAI 77 terus dikasih nilainya 75 tertulisnya. Apakah seperti itu atau tidak hasilnya? Oh, tidak. Jadi begini Bapak Ibu. Nah ini contoh ya. Ini tampilan nanti ketika sudah selesai mengikuti menu yang akan ada di Bapak Ibu seperti ini. Nama siswanya sudah jelas ada. Kelengkapan rapor itu adalah identitas. Identitas. Jadi kelengkapan rapor ini sudah ada sesuai misalnya. Contoh satu ini punya Abdul Walik Agusti. Satu kita tampilkan. Ini kelengkapan rapor mulai dari halaman depan sampai BDK ini. Tampilannya rapor, namanya sudah ada, nomor induk sekolah sudah ada, pakainya MSN. Tergantung dapodik waktu itu ya. Kalau dapodiknya memasukkan dengan nomor induk sekolah berarti nanti ada di sini. Ini kebetulan dapodiknya hanya baru MSN saja. MSN, kemudian berikutnya ini adalah identitas sekolah. Petunjuk pengisian rapotnya, kemudian ini biodata siswa. Ini biodata siswa. Cuma ngecek aja, kalau ada kesalahan, kita harus mengumpulkan. Ini biodata siswa. Ini biodata siswa. Kepala sekolah di sini. Nggak usah. Data siswa mana dari pengurus. Tuh ya. Nah ini jadi untuk kelas 7 barangkali harus mencetak dari sini. Tapi kalau untuk kelas 8 kelas 9 karena sudah ada biodata tidak bisa. Hanya nilainya saja. Hanya nilainya saja. Tapi kalau kelas 7 semua. Nah ini kelengkapan biodata siswa. Ini bentuk PDF Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada Bapak Ibu bisa di-download, bisa dicetak langsung. Nah ya. Ada dunia. Nah ini ada nilai rapor KKM. Ketika tadi masalahnya di depan, ketika ada KKM-nya, KKM sekolah rendah, ya rendah. Oke. Kemudian kita menggunakan KKM mapel nggak masalah, karena nilainya lebih tinggi. Nah, sementara ketika kita menggunakan KKM mapel, tapi nilainya lebih rendah karena ada KKM sekolah, nah KKM yang muncul yang mana gitu, BBM. Nah KKM yang munculnya karena keputusan dari sidang berdua misalkan tahun semester ini kita gunakan KKM tunggal. Nah berarti Bapak Ibu mencetaknya bukan yang ini format nilainya, tapi format nilainya yang KKM tunggal yang sama gitu. KKM yang sama cetak nilai itu karena formatnya berbeda. Kalau KKM yang multi kita tampilkan dulu ya. Ini contohnya. Kalau pakai yang multi, dia lagi ngambil data. Ini itu formatnya. Ini kalau sudah diisi nanti terisi sendiri Bapak Ibu. Ini nilai spiritual, nilai sosial, kemudian nama wali kelas. Nah ini formatnya seperti ini Bapak Ibu. Pendidikan agama. Nah di sini format KKM-nya kalau menggunakan KKM multi. Jadi setiap nilai ada KKM-nya, setiap nilai ada KKM-nya. Ini nilainya, predikatnya ABCD, ini deskripsinya. Nanti secara otomatis sudah ada. Nah ini urutan mapelnya yang tadi sudah kita buat berdasarkan nomor urutan kelompok. Ini tampilan untuk KKM yang multi, gitu ya. Nah keputusan tadi misalkan sidang berdua menggunakan KKM sama atau tunggal, berarti pakai cetak rapotnya. Untuk nilai spiritual dan sosial sama, tapi kalau untuk input nilai pengetahuannya lihat dia terjadi KKM-nya nilai hanya satu. KKM sekolah yang rendah ini hanya nilainya saja karena KKM-nya dari atas. Sama dengan yang ada di RCK. Ya, berarti kan yang muncul di sana itu kan berarti cuma satu KKM, Yang satu satu lima. iya. Dengan demikian berarti semua mata pelajaran itu punya KKM satu yaitu 75. Ini bukan multi. Kan kalau yang di multi itu KKM mata pelajarannya muncul. Muncul, iya. Nah, Ini. kalau di sini itu kan berarti semua sama 75. Jadi kalau keputusan yang sekolah mau pakai yang kuliah
sama, enggak. Jadi semuanya bisa tercetak Bapak Ibu. Mau yang sama, lihat cari KKM mapel terendah setiap jenjang. Nanti si admin Erapot tinggal input nilai KKM yang sama. Gitu, Bapak Ibu. Maka keputusannya ada di pihak sekolah Ciawi 2. Maka bagaimana cuma mungkin pertimbangannya begini, ketika kita sekarang sudah memakai yang tinggi dan kita mengambil yang satu, otomatis kan tadi di kita itu KKM-nya 75 kan, berarti kan yang diambil 75. Terus dengan demikian semua mata pelajaran yang di atas 75 ada yang digunakan itu kembali ke 75 berarti. Tapi gini Pak, tergantung kalau misalkan ada yang KKM-nya 76, misalkan kita ngambil KKM sama 75 ya, yang sama 75. Tapi Bapak Ibu, saya mah ada KKM mapelnya 76, saya mau ngambil terendahnya 76, bukan masalah. Tidak harus merubah ke KKM sekolah 75. Begitu. Itu hanya untuk Antisipasi saja ya. Antisipasi kalau siswanya ada masalah gitu. Anak bermasalah itu sekolah sebulan itu dua kali Nilai terendah baik lah. ya jadi nilai terendah pakai KKM sekolah. Nah itu Bapak Ibu. Jadi penilaian Bapak Ibu ke anak sesuai dengan KKM masing-masing. Gini bukan, kalau misalnya ini Poman, kita rencana ini kan untuk yang kelas 8 apa pasti yang itu ya, yang sudah jadi ya. Apakah nantinya berbeda? 89. Semua di 89 Ya ya. nggak masalah mau mulai sekarang semuanya di 89 mau ke era pekan nggak masalah dan semuanya berlaku gitu maksudnya. LCK juga mengadopsi ke sini. Ini juga harus nggak masalah. Kecuali yang tadi di awal ini udah tunggal, kemudian Iya. jadi multi, nah itu baru. Iya sih, memang kalau misalnya sekarang awal semester kan nggak masalah nanya, kecuali kalau di tengah-tengah, misalkan semester 1 ke semester 2. itu di 789. Tapi ini yang masih aktif ya, atas nama Najwa masih aktif. Iya. Misalnya. Nah, kelas 9 ini ada kelas 9 nya Bu. Udah keluar. SMK sekarang SMK kelas. Ini udah ada kelas 9 semester 2. Iya, udah keluar, barusan keluar. Nah ini tahu kan lihat, ini KKM-nya di atas tulisnya. Ternyata KKM-nya adalah tunggal, kayak sama. Jadi udah berarti 75 aja berarti KKM sekolah. Ya maka. Ya tapi gini Pak kan, yang itu walaupun di sananya 75, tapi ketika nanti kita di bawah 75, itu nggak bisa. Ini bisa mas. jadi merah. Kalau era mah bisa. Ya berarti yang saya cek mah itu bukan tunggal berarti karena ketika kita misalkan KKM PI 77 ketika 76 ketika kita ngetik 75 itu tidak muncul, tidak bisa Karena dia ngikut KKM mapel. Iya. Si programnya udah dikunci di KKM mapel, tapi ketika kita terakhir dia di KKM sekolah. oh gitu. Tapi Bapak Ibu gini lah, tetap kita fokusnya mah mungkin ke KKM mata pelajaran masing-masing. Cuman sebagai tanda keluar, ketika keluar ada di tempatnya itu KKM yang tunggal kayak sekolah. Jadi tetap pada penilaian mah kita pakai KKM mata pelajaran masing-masing. Artinya setiap mata pelajaran itu punya batas minimal masing-masing. Tapi ketika kita mau ke rapor yang sebagai laporan dari pihak sekolah itu pakai KKM yang sekolah itu yang sekolah. Jadi tetap dengan demikian artinya si guru mata pelajaran itu diusahakan jangan sampai memberikan nilai di bawah mata pelajaran gitu. Karena ya berdampaknya ya kurang bagus juga, berarti itu secara individual berarti si anak tersebut belum tuntas di KD tersebut. Kenapa di sini diambil KKM-nya yang terkecil? Karena membackup dari semuanya barangkali seperti itu. Tapi Pak, kalau misalkan anak tersebut benar-benar bermasalah, tidak pernah ikut ulangan, misalnya pokoknya nilainya besi aja sih cuci. Kalau misalkan KKM
itu tinggal kebijakan ibu. Jadi cuma di ke guru mapel masing-masing ya. Tapi nanti di pencetakan muncul kan Pak nilai tersebut? Muncul. Jadi di percetakan akan muncul nilai atau tidak ada nilai. Jadi kalau tidak ada nilai nanti ibu seperti yang tadi kosong. Ibu tega nih, praktek Google misalnya. Iya, Dan sebagai punya kesat. Gitu. Nanti di sini tuh kosong ibu. Kalau ibu tidak memberikan nilai, di sini tuh kosong. Itu kalau misalnya kosong Jadi tidak akan ada peringatan dari rapot nilai masih kosong, tidak. Bisa nggak sih Pak kalau dikosongkan itu berarti Bisa. Kalau dikosongkan bisa. Cuman masa iya ada rapot nilainya kosong. Itu Oh. makanya. Terus tidak ada perbaikan, tidak bisa ada perbaikan kan Pak kalau misalnya itu? Kalau mau bisa, jadi nanti kalau kalau misalkan mau diisi lagi. diisi lagi bisa jadi sekitar rapot 2 kali. Sekitar rapotnya Oh, 2 cetak kali. ulang berarti. Cetak ulang. Jadi ibu ngikut lagi, kapolsi pocin, saya nyalain saya mau perbaikan mapel saya anak ini. Kalau ibu langsung isi nama anak itu nilainya. Cetak ulang rapotnya. Ya barangkali ada waktu untuk paten tidak bisa diubah, itu ada jarak waktunya nggak, jangka waktunya nggak? Jangka waktunya kalau dokumennya update. Kalau sudah update berarti otomatis sudah dikunci. Jadi misalkan kalau pelajaran ini diberi batasan 1 tahun, diberi batasannya untuk koreksi 1 tahun selama siswa itu belum loncat, dan rapotnya belum sinkron beda putih. Jadi kalau rapotnya belum sinkron beda putih mas sampai kapan pengaman, kami ramai ngedit. Tapi kan ada batas expirednya, rapot sudah tidak bisa sinkron beda putih karena batas waktu sudah habis. Makanya pemberian nilai harus benar-benar ini ya, Pak. Jangan sampai ada yang kosong lah kalau yang seperti tadi ya. Kan Ciawi kasihan. 2G, jadi itu Bapak Ibu Ciawi 2G badan yang integritas karena semester 1 masih ada tagihan, nanti di semester 2 bisa ditagihkan karena masih di kelas yang sama. Nah di semester 2 itu diundang anak yang dikasih apa tugas. Nah nanti di semester 2 itu ketika naik kelas baru bisa. Ya, yang penting di dapodiknya harus ini ya, Pak. Ya, Jangan jadi- update dulu gitu kan per semester kan, per Jadi- tahun ini ya. Ya gitu. Jadi rapotnya jangan dulu sinkron benar pedik aja dulu. Sinkronnya setiap tahun aja gitu ya. Ya, itu. Nah, gitu. Jadi Ciawi 2G itu Bapak Ibu ada anak yang susah nilainya, semester 1 dikosongkan, Bu, dia Bu. Nanti dibagi rapotnya setelah nilainya semuanya ada. Nah itu terkait dengan KKM Bapak Ibu. Maka jadi mau pakai yang tunggal, mau pakai yang beda. Ya. Keputusannya ada di sekolah. Jadi semuanya sudah ada di sini Bapak Ibu sudah ngikut data anak sudah ada. Bapak Ibu hanya berkewajiban menginput data nilai. Ini untuk rapot ya. Ya untuk pakai nama Bapak Ibu. Bikin dalam pas. Tanpa spasi. Dan spasi kecil semua tanpa spasi. Ini 2 kilo apa bisa Mana dia Uncan? Akhirnya rapotnya 2020. 2020 ke ini IP-nya ke 123 Pak Eropa. Ada Bapak Ibu? Ada ya? Bisa ya? A, B, C, D, E, F, Bro, kumaha berjenjang naik enggak? nilainya naik Berdasarkan Beda satu-satu. Oh beda satu-satu ya? Berarti misalkan 75, 76, 76, 77. Nah gitu. iya memang bagus gitu. Kalau dibuka keputusannya karena emang KKM terendahnya setiap jenjangnya hanya beda satu-satu. Jadi 7 sekarang yang sekarang terjadi bahkan lebih rendah. Yang sekarang terjadi kelas 7 itu Ciawi 2 kelas 7 hanya 71. Lebih rendah. Oh, katanya. Karena matematika untuk
8-nya 72. Matematika setelah menghitung interval dan sebagainya, analisis KKM, dapatlah angka 72 di kelas 8. Makanya yang kita pakai di kelas 8, 72. Kelas 9 naik 1. Tapi kalau terlalu kecil Itu juga keputusan dari sekolah. karena memang hasil olah nilainya seperti itu. Pengen diperbesar 80 juga dari mana? Karena memang kan kondisi favorit. Nah dari sini kita mulai disertakan ke nilainya. Jangan sampai ke KKM sekolah. Kalau sudah kita tahu prediksinya anaknya ini arahnya mau ke sekolah favorit misalnya, dari situ nilainya baru bisa di sekolah. Tapi dengan hasil prospeksi hasil akhirnya juga. Gak masalah. Banyak kode yang pindahan dia menggunakan KTK. Sekarangnya dia masuk ke JBS-nya udah kelas 8. Di hati nilainya kan dia pakai format KTK. Isinya kan karena harus bisa pakai itu udah jadi udah yang terpenting ada nilainya dan ada coba Bapak Ibu pilih mapelnya sudah di perencanaan. Project ini tinggal masuk project. Project punya project perencanaan bener nggak? Nah ini Bapak Ibu, ini kan KKM-nya kita sudah sepakat tadi pakai KKM yang tunggal ya. Ini KKM sudah. Ini target Bapak Ibu pekerjaan. Kalau 0 berarti Bapak Ibu belum menyelesaikan pekerjaan. Ini di dashboard ya. Dashboard. Ini harus terisi satu. Jadi apabila Bapak Ibu terus bekerja, nanti setiap 0 ini akan terisi nilai 1 sampai tidak ada merahnya. Ini belum dibuat. Kita coba 1 aja dulu Ibu ya. Kita coba 1. Tadi KD-nya udah Bu ya? Kita ke KD, kita coba aktifkan dulu ya Bu. Ini karena pakai WiFi yang minimum jadi agak lama prosesnya. Nah ini kita pakai KD dulu, punya voucher kita aktifkan dulu. Oke, ini sudah. Kalau di sininya sudah merah, berarti ini udah aktif Bapak Ibu. Kalau ini merah berarti udah aktif. Terbalik dengan yang ininya masih hijau, berarti belum diaktifkan. Nah, ini sudah aktif semua. Kita tinggal, jangan lupa Bapak Ibu disimpan di bawah. Ada enggak? Simpannya ada simpannya. Ada ya? Itu yang ada. Yang mengaktifkan saja mungkin. Oh ya, mungkin hanya aktif ini ya. Oke, kita sudah. Coba kita ke rencana penilaian. Ini pengetahuan. Mapelnya muncul tidak? Tadi kan mapelnya betul. Tulisan yang naon, buat rendang, naon, buat Ya, nah. Kita ke kelas 7 dulu Bapak Ibu. Pilih kelas 7. Pilih mapelnya, biar dia muncul. Sudah? Sekarang Bapak Ibu ke penilaian. Nah, di sini ketika Bapak Ibu jam penilaian, Bapak Ibu gaduh stok nilai sama raha.
Nah di sini banyak. Ari bukan mah hiji lelahnya. Bukan cari stok nilai hiji, nilai pengetahuan 1. Nilainya kalau 3, jangan 3, 1 aja ya. 1. Nah nanti akan muncul ke bawah tabelnya. Ini Bapak Ibu. Oh, berarti ini yang pengetahuan itu adalah nilai yang kita miliki ya? Ya, yang kita miliki. Kalau misalkan ada banyak berarti harus Iya. Jadi kan nilai pengetahuan itu kan ada lisan, ada tulisan, Iya. ada penugasan. Nah gitu. Nah di sini pun, nah ada tiga Bapak Ibu pilihannya. Ibu gaduh nilai hiji, tinu mana? Apakah dari tes tulis, tes lisan, atau dari tugas? Misalkan gaduh hiji, tes tulis saja. Oke, kita pilih 1. Bobot nilainya mau berapa? Ari hiji awi dua mah ini tidak dirubah ke bawahnya. Hanya milih ini saja. Tes tulis, ataskan. Nah ini KD-nya di bawah Bapak Ibu. KD mana yang diberikan ke anak? Ibu tinggal disenkan. Tidak semua pun tidak apa-apa. Sesuaikan dengan Bapak Ibu kasih KD. Iya Bapak Ibu. Bisa berarti ini kan yang sudah ada Kalian apa? Kajian? kalau berarti enggak ada nyari katanya dan Judulnya Pak Karya kenapa betul dari samping Bapak, punten Bapak. PAI misalkan katanya ada 5, berarti yang dicetaknya 5. Ibu ngajarin berapa KD? 5. Cetak semua. Berarti cetak semua. Oh, berarti harus disimpan dulu ya, Pak? kayak bilang beli nama apa? Udah dua. Ini muncul unit tadi Penilaian 1 kan untuk jenis 1 tes tulis saja. Terus misalnya ada beberapa KD, ya misalnya ada 2 KD, berarti KD-nya kan 2 ya, berarti apa sih? Ibu punya nilai tes tulisnya berapa? Dari masjid tak? Itu, tidak saya motor leungit ya. Langsung diulang penilaian di sini. Barangkali ibu punya nilai itu lulus itu karena itu di sini. Oke, berarti tetap KD mah KTP tidak ada. ulangan kan Ulangan sama kan misalkan Dua. tiga, tadi kita sampaikan 5, kita tidak ya. Kalau misalkan ulangan cuma 3 kali, berarti ada 3 di sini yang dicetak. Kan ketika ibu ulang 3 kali, Cuma 3 kan yang dicetak. ya. Kira kan dicetak semua KD yang ada di. Kan nilainya gimana? Karena ibu nilainya KTP sampai Jumlah KD mah 5, cuma ulangan 3 kali, berarti yang dicetak mana hanya 3 yang kita ulangan. tapi dari 3 ulangan itu KD-nya disampaikan enggak? Iya disampaikan. KD disampaikan 5, tapi ulangan hanya 3 kali. Berarti yang dicetaknya 3 atau 5. Oh, berarti yang dicetaknya tetap 5. Berarti yang kita ulangan Masih aja. punya Tidak ada. Iya maksudnya emang gitu yang dicetak yang kita ulangan ada nilainya maka yang ada nilainya maksudnya yang dicetak dia. namanya ada banyak ada yang bisa apa tahu bisa banyak kecuali ibu punya dari KDA tes
tulis KDB tugas, nah baru di sini pilih 2, tulis 1, tulis 1. Oke. Jadi kan dia pengetahuan. Kan pengetahuan itu ada 3, ada tulis, ada lisan, ada tugas. Jadi pengetahuan itu ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya stok nilai beda-beda, misalkan saya punya nilai ulangan harian tulis, saya punya nilai anak dikasih tugas. Nah itu berarti ada dua perbedaan penilaian. Ibu berarti pilihnya di sini, pilihnya 2. Nah nanti di sini kelompok P1 ibu beri tulis, yang P2-nya beri tugasan. Ini untuk penilaian harian atau penilaian apa? Iya, penilaian harian. Ini penilaian harian. Ya. Ini untuk Tadi kan penilaian harian. Tadi misalkan ini contoh budidaya. Ini kan budidaya perkarya. Budidaya kita memberikan nilainya nilai tulis karena ulangan harian. Budidaya. Misalkan ini 31. 31 kan pasti budidaya. Untuk 32-nya, keterampilan. 32-nya. Di sini kan ada 32. 32-nya karena keterampilan kita beri penugasan. Nah ini. Jadi tidak harus dua-duanya disertai. Boleh dua-duanya, boleh salah satu. Nah seperti ini. Ini di penugasan bukan kasih yang 32. 32 ya, ini penugasan. Di sini 31-nya tes tulis. Atau di KD Bapak Ibu 31 tulis ada, tugas ada. Bisa. Jadi Bapak Ibu punya stok nilai T2, tulis 1, tugas 1.